Ya, ketemu lagi kita dalam pembelajaran tematik. Nah, pada pertemuan kali ini, Mister akan menjelaskan mengenai pembelajaran lanjutan dari pembelajaran kita yang di awal, ya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Tapi kaitannya nanti di sesi setelah slide yang satu ini, nanti ada sesi bahasa Indonesia. Sesi bahasa Indonesia itu apa? Nanti kita buka di slide berikutnya, tapi sementara ini Mister akan menjelaskan slide yang sekarang kita akan pelajari ini. Di sini di slide yang Mister sudah tampilkan ini ada menggambarkan ciri-ciri makhluk hidup sesuai gambar. Yang pertama, kalian mungkin bisa menyimpulkan sendiri ciri yang pertama, yaitu ada gambar panda yang sedang memakan bambu. Panda yang sedang memakan bambu di sini menggambarkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu yaitu yang pertama adalah makan. Mungkin ada minum juga, ya, tidak hanya makan dan minum. Kemudian ada juga yang kedua, ada menggambarkan pernafasan pada serangga. Berarti ciri yang kedua makhluk hidup itu adalah bernafas. Kemudian yang gambar yang ketiga di bawahnya ada ciri-ciri pernafasan itu mungkin ada yang dilakukan di serangga itu dengan menggunakan trakea, ada manusia menggunakan itu, mungkin bagian dari ciri bentuk pernafasan dari makhluk hidup, ya. Kemudian di bawahnya ada digambarkan di sini ikan, itu menggambarkan bahwasanya ciri makhluk hidup berikutnya yaitu bergerak, di mana ikan itu bergeraknya menggunakan menggunakan siripnya, ekornya, dan juga bagian-bagian tubuhnya yang kalau kita lihat itu menjuntai, ya, itu digunakan untuk bergerak, bisa sirip, bisa ekor, ya, bisa tubuhnya yang meliuk gitu dengan cara berenang. Kemudian kita lihat gambar di tengah di sini ada gambar ada ayam bertelur, kemudian ada ular bertelur, kemudian ayamnya menetas, kemudian ada kura-kura yang sedang bertelur, ada penguin juga, ada burung kasuari. Itu menggambarkan yaitu perkembangbiakan makhluk hidup atau ciri yang keempat. Ciri yang keempat yaitu perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu ada di sebelahnya ada gambar kucing. Kucing itu berbeda dengan yang gambar yang sebelahnya. Kalau kucing itu beranak, kalau yang di sebelahnya itu bertelur. Ada juga sebetulnya yang gambar satu lagi yaitu ovovivipar, yaitu makhluk hidup yang bertelur dan beranak. Ada platypus, kemudian ada anaconda itu juga bertelur dan beranak mungkin, ya. Kemudian ada juga di bawahnya ada gambar perkembangan di sini di sini perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada yang mulai dari biji, kemudian jadi tumbuh kecambah menjadi tumbuhan kecil, kemudian sehingga menjadi tumbuhan dewasa. Kemudian di sebelahnya lagi ada perkembangan makhluk hidup yaitu manusia, mulai dari anak-anak, kemudian menjadi remaja dewasa menjadi tua. Kemudian berbeda lagi dengan perkembangan seperti pada tumbuhan, yaitu pada hewan ada yang mengalami metamorfosis, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu di sini dia mulai berubah dari kepompong, kemudian dari ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, kemudian bertelur, kembali lagi, itu disebut dengan proses metamorfosis. Itu sedikit penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup, ulasan dari pembelajaran sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini bahasa Indonesianya di sini ada Mister kasih contoh, yaitu membuat kalimat dengan gambar atau mendeskripsikan gambar. Tapi kalau mendeskripsikan itu panjang, ya, karena menceritakan ciri-ciri. Tapi di sini tidak, kita batasi membuat saja, membuat kalimat dengan sesuai gambar. Nah, di sini ada gambar tanaman mulai dari biji, kemudian berubah menjadi kecambah menjadi ini. Kalimatnya yang Mister bisa contohkan di sini, tumbuhan mengalami perkembangan mulai dari biji sampai tanaman tetap. Ya, itu contoh kalimat yang baik ketika kita diminta
buatlah kalimat sesuai dengan gambar. Ini salah satu contohnya. Kemudian di sebelahnya, di bawahnya ada gambar beruang. Ya, gambar beruang lagi apa itu? Nah, di sini Mister membuatkan kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut, yaitu beruang memakan bambu untuk bertahan hidup. Nah, itu contoh kalimat yang sesuai dengan gambar. Kemudian yang ketiga ada gambar ikan, ya ikan. Nah, kemudian di sini Mister membuat kalimatnya yaitu ikan bernafas menggunakan insang. Ini adalah contoh-contoh membuat kalimat sesuai dengan gambar. Nah, pada penugasan nanti kalian diminta untuk nanti di LKS-nya ada membuat kalimat sesuai dengan gambar. Maka kalian nanti bisa menjadikan ini sebagai contoh membuat kalimat yang baik dan benar sesuai dengan gambar. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, dan di minggu ini kita cukupkan untuk subtema 1. Kita nanti akan masuk ke pembelajaran subtema berikutnya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, walaupun kita belajar melalui online, kita tetap mendapatkan ilmu. Ilmu adalah hal penting bagi kita dan harus dicari. Terima kasih, sampai jumpa.